dan mereka demo, mereka berteriak-teriak, mereka katakan kami nggak akan pergi sebelum rumah atau tempat itu dibubarkan, dan mereka unjuk rasa bersama-sama, padahal ini di bulan suci Ramadan. Mestinya puasa yang baik-baik lah, tapi kok malah membubarin orang ya. Di sini padahal sedang melaksanakan ibadah misa Rabu Abu kemarin ya, dan sekarang sudah hari Kamis, Kamis Putih, sehingga bisa jadi mereka juga belum bisa melaksanakan ibadah Kamis Putih. Nah, kita mau simak videonya, mari kita simak bersama-sama. Ini ada aparat keamanan polisi. Kita tidak akan takut, kita tidak akan pernah bergeser dari tempat ini sebelum mereka bubar. Pertama, saya ingin sampaikan terutama kepada media bahwasannya kita hari ini bukan Ramadan adalah syahrul jihad bagi umat Islam. Kita tidak akan takut, kita tidak akan pernah bergeser dari tempat ini sebelum mereka bubar. Pertama, saya ingin sampaikan terutama kepada media bahwasannya kita hari ini bukan. Ya, itu tadi videonya yang singkat teman-teman, dari banner yang terpampang di layar teman-teman. Mereka menolak keras, kami warga Ancamanik Endah ya. Mereka menolak keras, merupakan pelanggaran ya izin perubahan fungsi dari rumah atau tempat untuk tinggal ya, dijadikan tempat ibadah. Dan ini diupload oleh Bang Permadi di akun Instagramnya, dan dia tulis begini teman-teman: umat si paling damai ya, itu dalam tanda kutip, siang-siang di bulan Ramadan mau bubarin ibadah misa Rabu Abu umat Katolik di Arcamanik, Kota Bandung. Subhanallah, sungguh umat yang toleran. Ini sindiran teman-teman. Lalu dia tag Bang Deddy Mulyadi sebagai gubernur dari Bandung atau Jawa Barat ya. Semoga ini langsung ditanggapi dan ditindaklanjuti. Teman-teman, bantu mention akun Kang Deddy di kolom komentar ya. Yuk banjiri notif akan gubernur kita. Jadi Ramadan ibadah puasa tidak ya, di tanda X. Ramadan bubarin ibadah, yes. Bulan puasa kok malah membubarin orang ibadah sih, gimana? Konsepnya gimana ini? Jika Anda manusia berpancasila, Anda tidak akan menolak gereja atau tempat ibadah apapun ada di dekat tempat tinggal Anda. Ramadan adalah syahrul jihad bagi umat Islam. Kita tidak akan takut, kita tidak akan pernah bergeser dari tempat ini sebelum mereka bubar. Pertama, saya ingin sampaikan terutama kepada media bahwasannya kita hari ini bukan menghalangi orang beribadah. Ini ada di Permadi Aktivis 2. Umat si paling damai siang-siang di bulan Ramadan mau bubarin ibadah misa Rabu Abu umat Katolik di Arcamanik, Kota Bandung. Subhanallah, sungguh umat yang toleran. Ci, atuh Kang Deddy Mulyadi 71, izin saya mah akang gubernur, koar-koar harga diri orang Sunda, tapi aya keneh nu keui di tataran Parahyangan. Teman-teman bantu mention akun Kang Deddy di kolom komentar ya. Yuk banjiri notif akang gubernur. Ramadan ibadah puasa X, Ramadan bubarin ibadah ya. Ya, ini ada lagi ya di Ayo Bandung Official. Puluhan warga komplek Arcamanik Endah Kota Bandung menolak alih fungsi gedung serbaguna GSG di Jalan Ski Air menjadi gereja. Penolakan ditandai dengan melakukan aksi unjuk rasa di depan GSG Rabu tanggal 5 Maret 2025.
Petugas kepolisian berjaga di halaman GSG untuk mengantisipasi kegaduhan. Sedangkan di dalam GSG, jemaat Katolik sedang melangsungkan ibadah misa Rabu Abu. Wakil Ketua Forum RW Kelurahan Sukamiskin, Muh Jazuli mengatakan GSG memiliki fungsi sebagai tempat untuk mendukung kegiatan masyarakat, mulai dari olahraga, rapat, hingga ibadah. Ya, ini juga tadi sama ya, kejadian kemarin di Arkamanik. Mohon diusut dan ditangkap provokator dalam kejadian pembubaran ibadah gereja oleh warga sekitar. Ini juga jadi sama juga, perayaan Misa Rabu Abu di Arkamanik, Bandung, 5 Maret 2025. Udah masuk ke media juga ya teman-teman, ke berita ya. Ini dari Tempo.co. Warga tolak penggunaan bangunan jadi tempat ibadah umat Katolik. Warga berdiri di dekat spanduk yang menempel di portal masuk stasi Saint Yohanes Rasul Paroki Santa Odila, tempat berlangsungnya ibadah Rabu Abu di Jalan Ski Air Arkamanik, Bandung, Jawa Barat, 5 Maret 2025. Warga dari Forum Komunikasi Warga Arkamanik Berbineka menggelar aksi unjuk rasa menolak penggunaan gedung untuk kegiatan ibadah umat Katolik. Pihak gereja akhirnya mengosongkan gedung usai menyelesaikan ibadah pembukaan serangkaian Paskah tersebut karena desakan warga. Warga dari Forum Komunikasi Warga Arkamanik Berbineka, bineka katanya teman-teman. Sekarang pakai kata bineka ya, tadi ngomongnya pakai jihad, gitu. Halo Akbar. Menggelar aksi unjuk rasa di depan stasi Saint Yohanes Rasul Paroki Santa Odilia di Jalan Ski Air Arkamanik, Bandung ya. Ya ini foto-fotonya nih. Warga dari, sama juga ya foto-fotonya aja nih. Foto 6, ini foto ke-6 ya. Sama semua, cuma foto-foto aja dari Tempo. Ini dari ayobandung.com. Warga Arkamanik geruduk gedung serbaguna tolak dugaan alih fungsi jadi gereja. Puluhan warga Komplek Arkamanik Endah, Kota Bandung menolak alih fungsi gedung serbaguna di Jalan Ski Air menjadi gereja. Penolakan ditandai dengan melakukan unjuk rasa di depan GSG Rabu 5 Maret 2025. Pantauan massa yang datang jumlahnya sekitar 50 orang. Mereka melakukan orasi yang menyampaikan penolakan dugaan alih fungsi. Takbir juga kerap digaungkan oleh massa aksi. Selain itu, warga membentang spanduk bertuliskan, kami warga Arkamanik Endah menolak keras pelanggaran fungsi GSG Jalan Ski Air 19 menjadi rumah ibadah. Sementara petugas kepolisian sudah berjaga di halaman GSG untuk mengantisipasi kegaduhan. Sedangkan di dalam GSG, Jemaat Katolik sedang melangsungkan ibadah Misa Rabu Abu. Wakil Ketua Forum RW Kelurahan Sukamiskin, Muh Jazuli mengatakan, GSG memiliki fungsi sebagai tempat untuk mendukung kegiatan masyarakat. Ya, ini sama seperti tadi ya. Mulai peribadahan umat Katolik dilakukan sebulan sekali sejak 2022. Jazuli menyebut belakangan ini waktu ibadah ditambah menjadi 2 kali dalam 1 bulan. Dia bilang tidak keberatan dengan hal tersebut, namun yang membuat warga geram adalah ada duganya larangan beraktivitas di GSG oleh pihak Gereja Santo Yohanes. Kemudian mereka melarang kegiatan yang lain yang biasanya dilakukan oleh warga itu. Tadi misalnya taekwondo yang olahraga, lalu bulu tangkis, ucap dia di sela aksi. Jadi alasannya karena gereja makin lama makin sering, terus udah gitu melarang kegiatan yang lain. Benar atau enggak nggak tahu ya. Yang tadi yang jelas kita lihat mereka membubarkan ibadah. Ya biasalah ya, namanya alasan bisa dicari-cari. Dia menegaskan yang protes warga ialah soal dugaan alih fungsi GSG menjadi tempat peribadatan, sehingga membuat masyarakat tidak bisa bebas beraktivitas di sana. Kami masih bertoleransi, mangga silakan untuk beribadah, ucapnya. Jazuli menyebut pihaknya menduga ada praktik jual beli sertifikat dari kepemilikan GSG antar developer dengan pihak gereja. Hal itu menurutnya menjadi akar masalahnya. Biasa ya, kalau misalnya dibikin masjid, apakah akan ribut? Ya kalau ribut malah dibilang penistaan agama ya. Padahal kan kalau masjid malah mengganggu warga sekitar, berisik gitu. Sebab GSG yang seharusnya menjadi fasilitas umum dan fasilitas sosial malah tidak berfungsi dengan semestinya.
fasos fasum gitu kan, ibadah fungsinya itu kan kekeliruan. Ya tempat ibadah juga fasos fasum ya. Kalau fasos fasum itu nggak boleh dimiliki perorangan, individu atau pemerintah daerah gitu. Nah ini memang kondisinya aslinya itu modelnya di situ, dasar masalahnya bebernya. Terkait masalah ini sebenarnya sudah ada pertemuan antara warga dan pihak gereja. Salah satu yang disebut oleh Jasuli adalah pertemuan di kantor Kecamatan Arkamanik yang terjadi beberapa waktu lalu. Namun sayangnya upaya mencari jalan tengah itu tidak menemui titik terang. Polemik warga dengan gereja masih berlangsung. Warga lainnya, Novrianto, menyebut dulu tidak ada larangan untuk beraktivitas di sana. Pria yang menjabat sebagai Ketua RW 2 Kelurahan Cisaranten mengaku akhir-akhir ini sempat ada warganya yang mengeluh. Ya, warga saya ada yang mengeluh, Pak, saya nggak boleh ke sini, gitu ucapnya. Gedung yang berdiri sejak 1989 ini menurutnya memang menjadi salah satu tempat yang sering dipakai untuk kegiatan dan aktivitas warga. Namun setelah COVID-19, ucapnya warga dilarang. Ya dilarang karena COVID-19 ya. Belum ada kan saya di RW 2, ini RW 14, karena COVID nggak boleh. Alasannya nggak tahu, saya belum pernah main ke sini, ujar dia. Ya jadi tadi jelas ya itu gara-gara COVID nggak boleh datangnya, cuma dibilang gara-gara gereja. Ya ini ada lagi dari jabarexpress.com. LBH Bandung sesalkan penolakan ibadah di Arkamanik, Kamis tanggal 6 Maret 2025. Ya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini dan biarlah ini menjadi satu pembelajaran bagi kita semua. Kita bisa menyaksikan tadi bagaimana kelakuan, tindakan-tindakan kelompok-kelompok intoleran ini di negeri kita, teman-temannya, yang tak pernah ada habis-habisnya dari dulu sampai sekarang, masih saja selalu ada tindakan-tindakan intoleran. Nah, teman-teman, padahal kalau kita lihat sebenarnya mereka harus bisa menjaga diri ya di bulan puasa ini. Karena bulan puasa ini bagi mereka adalah bulan suci ya, yang memang seharusnya nggak bisa dikotorin dengan perbuatan-perbuatan yang demikian. Sebenarnya puasa itu bukan hanya saja menahan nafsu, selera untuk makan dan minum, melainkan juga harus menahan selera dari amarah, dari nafsu kejahatan apapun itu harus ditahan, teman-teman. Itu artinya puasa, merendahkan diri. Jangan membuat sesuatu kekacauan, teman-teman, dengan membawa-bawa nama agama. Nah, teman-teman, sekalipun kita lihat di negeri kita ini berganti terus presidennya, tapi tindakan intoleran ini tidak pernah bisa dihentikan oleh pemimpin negara kita ini. Saya kurang tahu. Nah, seharusnya kalau pemimpin atau pemerintah di negeri kita ini bertindak tegas dan terlebih khususnya kepada Kementerian Agama, teman-teman ya. Menteri Agama seharusnya dia yang harus bersikap tegas dalam hal ini untuk memberantas, menghentikan tindakan-tindakan kelompok-kelompok kaum radikalisme ini yang dimana perbuatan mereka merupakan perbuatan intoleran yang mengganggu peribadatan agama lain, teman-teman, yang seharusnya itu harus dihargai, harus dijaga. Nah, tetapi justru sebaliknya yang terjadi adalah kekacauan. Kita lihat bagaimana mereka begitu takutnya ketika ada ibadah-ibadah umat Kristen. Karena yang kita lihat itu terjadi di hari Rabu kemarin, teman-temannya. Itu artinya Rabu Abu, yang dimana umat Katolik itu melakukan misa Rabu Abu dan Kamis besoknya itu Kamis Putih. Nah, teman-teman, ternyata memang tidak sesuai dengan apa yang tercatat dalam Undang-Undang Dasar bahwa setiap orang itu memiliki hak untuk beribadah sesuai kepercayaan masing-masing. Itu hanya slogan menurut saya. Kenapa? Karena pada faktanya di lapangan itu masih saja terjadi orang yang namanya intoleran yang suka mengganggu hak orang lain, merampas hak orang lain, yang seharusnya kita punya hak untuk beribadah, tetapi ada kelompok tertentu yang merampas hak kita. Nah, teman-teman, di mana pemerintah? Di mana pihak penegak hukum? Kenapa selalu dari tahun ke tahun sampai hari ini masih saja ada tindakan dan perbuatan seperti itu? Nah, teman-teman, dan biarlah ini kita berharap ya kepada pemerintahan setempat khususnya untuk bisa menindak tegas kelompok-kelompok tertentu. Nah,
supaya jangan terjadi lagi. Sudah berkali-kali kita bahas, sudah berkali-kali kita sampaikan, suarakan, menyerukan keadilan bagi sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Jangan sampai tidak ada dilakukan itu atau tidak diterapkan. Itu saja yang saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.